Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Suaranya Pak, tertutup Pak. Diulang lagi Pak, suaranya Pak, tertutup. Baik. Pada sore hari ini kita akan membahas topiknya dari Bapak Dr. Heri Suliantoro tentang penunjukan langsung dan pengadaan non-tender. Sebelum Pak Heri Suliantoro menjelaskan, ini saya sudah mencari-cari siapa, dan jadi saya akan sekilas memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian, para peserta di webinar kali ini, bahwa Pak Dr. Heri Suliantoro ini adalah Direktur Aset dan Pengembangan di Universitas Undip. Beliau menempuh pendidikan S1-nya di Institut Teknologi 10 November Surabaya, kemudian S2-nya di Institut Teknologi Bandung, dan S3-nya di Universitas Diponegoro. Perlu kami sampaikan terlebih dahulu Bapak Ibu tentang tata tertib kita di workshop yang akan dilaksanakan ini tadi, bahwa peserta akan mengikuti kegiatan sesuai dengan jadwal yang dilaksanakan, kemudian nanti materinya dipandu oleh moderator, kurang lebih ada 45 menit, setelah diskusinya maksud saya, akan dipandu oleh moderator. Jadi Bapak Ibu nanti akan dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Nah ini buat latihan nih, walaupun tadi sudah dipandu sama Pak Muji juga, Bapak Ibu coba deh kita latihan dulu untuk raise hand-nya terlebih dahulu. Klik, silakan Bapak Ibu raise hand-nya, klik. Oke, sudah ada satu orang yang sudah bisa ya. 2, 3, 4, 5, 6. Artinya Bapak Ibu sudah tahu ya bahwa raise hand, angkat tangan, bukan berarti angkat tangan di kamera gini ya. Kalau angkat tangan di kamera seperti ini, nah ini bisa repot nih karena kurang lebih pesertanya di atas 50-an sampai 100-an. Kalau kita mau ngeliatin kameranya satu persatu nggak mungkin. Baik Bapak Ibu, silakan nanti silakan di lower hand terlebih dahulu. Baik, untuk waktu dan tempat, dan saya persilakan kepada Pak Dr. Heri Suliantoro untuk melaksanakan penyampaian pemaparan materi tentang penunjukan langsung dan pengadaan non-tender. Silakan Pak Dr. Mohon izin untuk share paparannya. Sudah tampil Pak Gamas? Sudah Pak, ya. Jelas. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, Bapak dan Ibu. Ini teman-teman dari seluruh Indonesia. Ya, terima kasih untuk kesempatannya kepada saya untuk paling tidak di waktu yang mungkin tidak terlalu panjang ini kita bisa saling sharing pengetahuan gitu ya. Jadi saya sebenarnya tadi sudah disampaikan background saya adalah di staf pengajar, tapi juga sebagai praktisi juga di pengadaan. Kalau dosen itu kan diberi tanggung jawab selain sebagai pengajar juga ikut mengembangkan institusi. Jadi memang sedikit banyak saya terlibat di proses pengelolaan aset. Jadi mulai dari perencanaan sampai pengadaan dan bagaimana kemudian aset itu dikelola dan dihapus. Kira-kira seperti itu yang saya tangani ya. Kemudian saya juga terlibat banyak sekarang ini di penelitian-penelitian terkait dengan pengadaan. Nah, ini salah satu orang tua murid yang pernah saya bimbing itu kan Pak Remi ya, salah satunya. Jadi ini sekarang mahasiswa juga banyak untuk mengambil penelitian di bidang ini. Ya itu sekilas Bapak Ibu. Jadi prinsipnya di sini ada Pak Muji nanti yang bisa juga menggali lebih jauh begitu ya apa yang saya paparkan. Ini hanya salah satu topik kecil saja, tapi seringkali proses yang nanti kita bahas ini mengganjal gitu ya di dalam pelaksanaan. Bahkan cenderung kita tidak
berani untuk memilih metode pemilihan ini. Jadi di sore hari ini saya akan memaparkan bagaimana proses penunjukan langsung, mengapa itu kita jadikan salah satu pilihan kita, ya. Dan dasar pemikirannya apa? Jadi mungkin nanti ada sedikit ilmu-ilmunya lah ya Bapak Ibu ya, karena background saya juga dari akademisi. Kira-kira demikian. Bapak Ibu, yang kita bahas ini sebenarnya ada kurang lebih ada 7 topik ya. Saya akan menyelesaikan waktunya saja. Dimulai dari latar belakangnya, kemudian tujuan serta garis besar seperti apa sih pengadaan barang dan jasa. Kemudian di dalam proses pengadaan barang dan jasa, kita juga bisa memilih dengan cara melalui penyedia. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan metode pemilihan penunjukan langsung, maupun juga ada cara-cara lain yang di peraturan presiden mengenai pengadaan barang dan jasa kita kenal dengan pengadaan yang dikecualikan. Ini yang dulu seringkali kita melakukan suatu proses yang rumit, padahal sebenarnya proses pengadaannya itu mudah seperti proses yang kita lakukan seperti biasanya ya. Kita membeli, kita memesan seperti itu. Kemudian nanti bagaimana teknisnya, kalau nanti waktu kita atur mencukupi, kita akan lebih detail ke semua tahapannya. Jadi sebagai latar belakang ini saya ingin memberikan ilustrasi saja Bapak Ibu. Jadi ini kasus-kasus yang sudah lama sebenarnya ya, dan ini juga berulang di tahun ini ya, yaitu wabah. Jadi pada waktu itu tahun 2006 dan 2007 kita menghadapi kondisi atau kejadian luar biasa, yaitu flu burung. Nah, lalu ada keputusan yang sangat strategis pada waktu itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu dengan cara penunjukan langsung. Tapi kita melihat perkembangannya, ternyata proses ini juga ternyata tidak mulus betul gitu ya, tidak lancar, dan bahkan ada dampak yang sebenarnya kita sangat sayangkan ya. Di situ ada aspek pidananya, lalu sampai menyeret Menteri Kesehatannya, dan itu sudah diputus di pengadilan. Dan kasus yang sekarang ini juga belum lama ini terjadi, yaitu penunjukan langsung di proyek PLTU Riau, gitu ya, Riau 1. Ini juga dari penyedianya, dari pimpinan perusahaannya yang tertinggi, bahkan anggota DPR ini tersangkut juga. Nah, melihat gambaran-gambaran seperti ini, lalu kita berpikir, jangan-jangan memang penunjukan langsung itu resikonya tinggi, gitu ya. Resikonya tinggi kalau dipilih sebagai salah satu metode yang tentunya seharusnya lebih tepat gitu ya, lebih sesuai. Tapi kadang-kadang tidak diambil. Nah, metode ini tidak dipilih. Ya. Nah, kalau kita melihat ternyata selama ini kecenderungannya adalah tender atau dulu kita kenal dengan lelang. Ini juga ternyata contoh yang saya sampaikan ini di proyek Pemkot, ya salah satu Pemkot itu ternyata juga bermasalah juga meskipun tender. Pengadaan belangko IKTP di Kementerian Dalam Negeri ini juga tender, tapi juga ternyata bermasalah juga. Gitu ya. Nah, lalu sebenarnya bagaimana nanti ya kita harus mengambil keputusan itu? Apakah harus tender semuanya atau kita bisa melakukan penunjukan langsung? Nah, di sini kasus untuk pengadaan benih, ya pupuk, ya. Ternyata di Kementerian Pertanian juga dilakukan dengan penunjukan langsung. Dan itu ternyata membawa dampak yang manfaat yang lebih besar kita bisa peroleh. Nah, itulah yang melatar belakangi saya kemarin menyampaikan ke Pak Muji, saya
akan mencoba membawakan materi mengenai penunjukan langsung dan juga untuk cara-cara pengadaan yang lain, begitu ya, yang non tender seperti itu. Nah, kita kembali ke prinsip pengadaan. Selama ini kan kita selalu saja diarahkan bahwa pengadaan kita itu harus akuntabel. Maka seringkali kita mengabaikan efisiensi, efektivitas, begitu ya. Ya. Yang penting bisa akuntabel melalui persaingan, kita harus terbuka, harus adil, dan harus transparan, gitu yang kita pahami. Ya. Nah, bisa jadi pertimbangan-pertimbangan itu justru akan mengabaikan ini tadi, efisiensi dan efektivitas tadi. Percuma kita lakukan tender. Yang sering saya lakukan itu pengadaan di Undip itu ada pengadaan e-jurnal. Jadi untuk kami publikasi, ternyata e-jurnal itu penyediaannya memang hanya satu. Kalaupun ada beberapa itu sebenarnya mereka berafiliasi. Ditenderkan ya sama saja gitu ya, tidak akan mencapai efisiensi dan efektivitas tadi. Kita nggak dapat apa-apa. Malah justru dengan ditenderkan itu menyebabkan kita itu kehilangan peluang untuk bisa menekan biaya. Karena kita tidak mungkin melakukan negosiasi. Nah, itu masalahnya ya. Dan juga karena prosesnya sudah dimulai tender, di situ tidak ada yang namanya trust. Ya, diperlakukan seperti kalau kita berkontrak sekali saja dengan penyedia, sudah habis itu putus. Coba kalau itu kita bisa memaparkan bahwa kebutuhan kita itu bisa setiap tahun muncul, maka dengan cara penunjukan langsung kita bisa membangun hubungan yang lebih panjang, saling menguntungkan. Nah, ini yang seharusnya pemahaman itu yang harus kita bisa bangun gitu ya. Karena ternyata metode pemilihan yang tepat kita akan mendapatkan atau mencapai tujuan pengadaan ini. Bukan hanya dari sisi biaya saja ya. Tapi penunjukan langsung itu kalau kita memang pilih sebagai satu metode yang paling tepat, maka justru itu akan bisa menjamin kualitas yang lebih baik. Ya. IKTP ataupun contoh-contoh yang lain bisa jadi itu karena tender gitu ya. Jadi kita tidak bisa mendapatkan kualitas barang yang baik. Nah, demikian juga dari sisi waktu, dari sisi jumlah penyedianya maupun lokasinya. Ini yang harus nanti kita coba sama-sama perdalam gitu ya. Manfaat dari pemilihan metode yang tepat tadi ya, penunjukan langsung tadi. Nah, secara garis besar, ini hanya gambaran saja bahwa nanti yang kita bahas itu adalah yang terkait dengan cara pengadaan kita, bagaimana kita bisa mendapatkan barang jasa itu melalui penyedia. Ini yang nanti akan kita fokuskan, terutama di bagian penunjukan langsung maupun yang non-tender ya. Nah, ini 6 tahapan yang tentunya sudah kita pahami, ada paling tidak proses perencanaan, persiapan, pemilihan, kemudian ada kontrak dan juga serah terima. Nah, nanti kalau kita pilih itu sebagai pengadaan langsung, nah penunjukan langsung, tahap-tahapan apa yang perlu kita cermati. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa penunjukan langsung itu salah satu metode yang di Perpres 16 tahun 2018 dilakukan selain tender. Ya. Ada yang kita sudah kenal e-purchasing, ada yang belanja melalui toko daring, tender cepat, dan pengadaan langsung. Tapi kita akan fokus ke sini saja. Penunjukan langsung dan juga yang dikecualikan tadi ya. Oke, saya ingin memberi gambaran begini Bapak Ibu. Mungkin tidak semuanya saya
Coba tampilkan ya. Begini saja. Misalkan, apakah tadi kita harus menggunakan tender? Apakah harus dengan penunjukan langsung? Ataukah dengan pengadaan langsung? Sebenarnya beberapa pertimbangan bisa kita jadikan landasan ya. Yang pertama misalkan kita berhadapan dengan barang yang kompleks, pekerjaan yang kompleks. Pekerjaan yang kompleks itu seperti apa? Bisa yang paling mudah memang dari nilainya. Nilainya besar. Kalau di Perpres itu yang di atas 100 miliar gitu ya. Tapi bisa juga nilainya kecil tapi itu kompleks. Nah, inilah yang lalu di situ muncul yang namanya risiko, Bapak Ibu. Karena kompleks, maka ada risiko yang harus kita nanti hadapi. Tetapi kita juga seringkali dengan kompleksitas itu memunculkan peluang. Nah, ini ya yang harus kita identifikasi, Bapak Ibu ya. Pekerjaan kompleks itu apa resikonya? Oh, resikonya ternyata penyedianya itu tidak banyak yang mampu melaksanakan itu. Ya. Apalagi, oh kalau itu kompleks, maka nanti perlu pengujian untuk menjamin kualitas yang baik. Oh, kalau kompleks itu berarti pengadaannya mungkin tidak dalam 1 tahun anggaran. Nah, di samping itu kompleks itu juga memunculkan peluang, Bapak Ibu. Jadi jangan hanya berpikir bahwa pekerjaan kompleks itu lalu hanya mendatangkan risiko, tapi justru itu akan memunculkan peluang. Kalau penyediaannya hanya satu, berarti kita akan berhadapan dengan risiko nanti akan tidak banyak persaingan. Dan tentunya kalau hanya satu, posisi tawar kita itu jadi lebih lemah. Ya, kita jadi lebih lemah ini. Kenapa? Karena kita sangat tergantung dengan penyedia. Nanti harga itu ditentukan oleh penyedia. Tapi coba kita bisa gali dengan kompleksitas pekerjaan itu, tentunya peluangnya ada, gitu ya. Kita harus gali peluangnya apa. Oh, dalam pekerjaan kita itu nilainya besar. Pekerjaan kita itu tidak hanya untuk 1 tahun ini, tahun depan juga ada lagi. Bahkan ke depan lagi, kebutuhan kita itu menjadi lebih banyak. Itulah yang nanti kita harus tawarkan ke penyedia. Sehingga itu memunculkan peluang, Bapak Ibu. Peluang apa? Peluang paling tidak nanti mereka akan bisa memberikan privilege kepada kita. Bentuknya bisa macam-macam, Bapak Ibu. Bisa diskon, bisa fasilitas yang lain, gitu ya, atau manfaat-manfaat yang lain. Itulah yang lalu kita gali. Nah, semuanya itu kan sebenarnya akan bermuara ke value for money tadi ya, yang di awal kita sudah jabarkan. Apa itu value for money? Kita nanti bisa mendapatkan keuntungan dari semuanya itu. Mungkin waktu menjadi lebih cepat. Ya, harga mungkin bisa kita negosiasi, tapi kita punya keuntungan waktu yang bisa lebih cepat. Itulah lalu akan menuntun kita sebenarnya metode pemilihannya yang tepat tentunya apa? Kalau tender seperti itu pasti tidak akan berhasil mendapatkan keuntungan-keuntungan tadi. Ya. Dan itu akan bisa kita dapatkan kalau dengan penunjukan langsung. Itu dibangun kerjasama, saling memahami. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu ya idenya ya. Jadi jangan lalu penunjukan langsung itu kita pahami hanya memunculkan risiko saja, tidak. Tapi justru memunculkan peluang. Nah, sehingga kalau kita memilih risiko yang tinggi tadi, tentunya sejalan ya Bapak Ibu. Kalau di ilmu bisnis itu kan
Kalau resiko tinggi, keuntungannya akan tinggi. Ya. Jadi penunjukan langsung itu mungkin di dalam satu kasus kita melihat bahwa resiko pengadaan itu tinggi. Apa? Keterlambatan. Bisa jadi karena harus impor. Gitu ya. Kualitas bisa atau nanti pada waktu pengiriman dan seterusnya. Tapi di lain sisi kita akan punya peluang atau keuntungan dampak yang positif. Nah, makanya di dalam pengadaan itu juga sudah umum dikenal dengan yang namanya manajemen risiko. Bisa kita hindari kalau memang kita tidak mau menanggung, karena risikonya akan tinggi, kehilangan peluangnya jadi lebih besar, atau kita mitigasi, kita bukan hindari, maaf ya, ini bukan hindari ya, kita kurangi gitu ya, kita minimalkan dampaknya. Mitigasi, atau kita bagi risikonya kepada pihak lain penyedia, atau kita hanya terima saja, ya. Jadi kita terima saja risiko tadi. Nah, tentunya ini nanti perlu kita pilah-pilah ya, mau bagaimana strategi mengelola risiko kalau itu kita pilih penunjukan langsung. Gitu kira-kira ya, apa yang harus kita siapkan. Nah, di Perpres sebenarnya diberikan semacam guidance gitu ya, Bu ya. Bahwa cara memilih penyedia melalui pemilihan penyedia melalui cara pengadaan melalui penyedia itu bagaimana? Ada banyak. Di sini ada dengan e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan tender. Ini sebenarnya bukan urutan ya Bapak Ibu ya. Jadi ada atau sebenarnya. Bukan urutan. Jadi memang yang pertama itu ditampilkan e-purchasing dengan katalog. Tapi kalau itu tidak bisa, maka gunakan metode yang kedua yaitu pengadaan langsung. Tapi nilainya sampai dengan 200 juta saja. Atau dengan penunjukan langsung. Ya. Tapi ada catatan di sini keadaan tertentu. Atau tender cepat. Dengan syarat seperti ini. Ya. Baru atau yang terakhir adalah dengan tender. Ya, tapi bukan berarti tender itu menjadi pilihan pertama, tidak ya. Jadi memang ada alternatif-alternatif pilihan metode tadi. Nah, saya ingin menekankan di sini kenapa kita perlu penunjukan langsung. Gitu ya. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa ada risiko, ada peluang. Di Perpres 16 tahun 2018 disebutkan bahwa penunjukan langsung itu adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia BJKJL gitu ya dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu ini kalau kita bisa tadi ya terjemahkan sebenarnya itu karena ada kesulitan dan ada ketidakpastian. Inilah yang tadi kita kenal dengan kalau sulit itu tentunya ada risikonya. Ketidakpastian itu justru menciptakan peluang. Untuk apa? Kita bisa memaksimalkan value for money ini tadi. Kita coba contohkan. Keadaan tertentu, kesulitan atau ketidakpastian itu seperti apa? Ini contohnya kalau di Perpres disebutkan lalu konferensi mendadak. Itu ya, itu kesulit. Itu kan sebenarnya barangnya tidak sulit itu sebenarnya. Tapi karena waktunya mendadak sehingga di situ ada ketidakpastian. Nah, nanti presiden, wakil presiden datangnya kapan kan nggak tahu. Tiba-tiba datang, dipikir 1 minggu ternyata besok datang kan begitu ya. Nah, itulah yang disebut ketidakpastian tadi. Ada kesulitan untuk bisa mendatangkan dengan cepat. Demikian juga kalau kita melihat keadaan tertentu dari sisi ini, hanya satu pelaku usaha yang mampu.
Ini juga sama, begitu ya. Kita artinya punya kesulitan untuk mendapatkan alternatif penyedia. Nah, lalu ada secara khusus disebutkan benih dan pupuk. Ya. Ini spesifik sebenarnya, karena ini ketidakpastian cuaca, iklim, sehingga kita akan sulit. Waktu tanamnya sudah lewat, benihnya baru datang. Gitu ya. Jadi kita harus cari peluangnya apa sih, gitu ya. Kalau kesulitan seperti itu, resikonya pasti kita akan coba peluangnya seperti apa. Karena kalau itu tepat kita bisa dapatkan, maka dampaknya akan besar kepada tadi ya hasil panen pangan kita. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan. Ya, pertimbangan keadaan tertentu itulah karena kita berhadapan dengan kesulitan dan ketidakpastian. Risiko dan peluang itu akan kita hadapi. Nah, lalu apa yang cocok sebenarnya? Yaitu dengan penunjukan langsung. Jadi kalau kita gambarkan di sini ada model juga, Bapak Ibu, kalau ini sudah umum ya di dalam konteks pengadaan, bahwa kita itu punya 4 kelompok item barang yang perlakuannya harusnya berbeda. Sebagai contoh, kalau di sini itu, di kelompok yang rutin ini adalah barang-barang operasional sebenarnya. Kita tidak punya risiko apa-apa di situ. Penyediaannya banyak, misalkan ATK begitu ya, penyediaannya banyak. Barang-barang elektronik penyediaannya banyak, gitu ya. Tapi kebutuhan kita tidak banyak, di sini saja posisinya. Tidak banyak. Nah, ini akan berbeda tadi dengan barang yang tadi keadaan tertentu tadi, yang penyediaannya hanya satu. Benih pupuk di Kementerian Pertanian. Ya. Itu resikonya tinggi karena ketidakpastian terhadap cuaca tadi. Jadi posisinya adalah di sini sebenarnya. Dikritikkan. Dan belanja di Kementan itu tinggi nilainya. Ya, nilai pengadaannya tinggi. Nah, disinilah cocok lalu dipilih penunjukan langsung. Karena nggak mungkin kalau dengan tender gitu ya, prosesnya jadi lebih lama, ketidakpastiannya tinggi. Mungkin penyediaannya banyak, tetapi kita tidak bisa merespon kebutuhan yang harus cepat tadi. Belum lagi nanti pengiriman dan seterusnya. Demikian juga bisa jadi kita butuh barang jasa yang berada di kuadran ini, yang kita sebut bottleneck. Itu resikonya tinggi, Bapak Ibu. Ya, di sini posisinya. Tetapi barangnya itu nilainya tidak besar kebutuhan kita. Karena hanya masuk di kelompok yang di sini. Contohnya apa misalkan? Jadi barangnya itu nilainya kecil, tapi penyediaannya tidak banyak. Dan banyak yang harus kita hadapi, keterlambatan, kerusakan. Nah itu inilah ya. Lalu penunjukan langsung bisa jadi menjadi tepat kalau kita refleksikan ke dalam keadaan yang tertentu tadi. Itu kira-kira ya Bapak Ibu ya, sebagai gambaran. Nah, saya hanya menggarisbawahi saja di dalam tahapan penunjukan langsung, ini ada 6 tahap. Artinya di tahap perencanaan hampir sama ya, disusun kebutuhannya, anggarannya, ya seperti itu oleh PPK ya. Yang menetapkan adalah PA-KPA. Jadi ini perencanaan di awal tahun biasanya. Kemudian pada waktu persiapan ini yang membedakan dengan tender sebenarnya kita langsung bersama dengan calon penyedia yang kita pilih untuk disusun spesifikasinya. Kebutuhan barang jasanya tadi ya, seperti apa spesifikasinya. Kita hitung langsung HPS-nya dan kita tentukan kontraknya, kita rancang sejak awal. Ya, bagaimana nanti cara pembayarannya, ya, terminnya seperti apa, jangka waktu pelaksanaan seperti apa.
itu langsung dilakukan oleh penyedia. Calon ya yang sudah kita pilih. Nah, baru nanti dokumen persiapan PPK ini lalu diserahkan kepada Pokja pemilihan. Kalau itu nilainya besar ya, di atas 200 juta. Nah, yang penting yang dilakukan oleh Pokja pemilihan ini atau pejabat pengadaan ya, kalau nilainya kecil, sampai dengan 200 juta, itu melakukan klarifikasi, harus dilakukan klarifikasi dan negosiasi. Ya. Yang lain misalkan penawarannya nanti satu file, gitu ya, itu ada gampang ya kita tentukan seperti itu. Kemudian jadwal dan bagaimana nanti dokumen. Kemudian prosesnya tentunya juga nanti harus menyusun tahapan dan jadwalnya, karena ini prinsipnya adalah prakualifikasi Bapak Ibu. Jadi harus ada nanti tahapan menilai kualifikasi. Kalau ternyata calon penyedia yang kita pilih itu tidak memenuhi syarat, ya lalu kita ganti dengan calon penyedia yang lain. Nah, ini pertanyaannya penunjukan langsung kan mesti satu calon, ya belum tentu toh. Bisa jadi tadi yang kita butuh traktat, gitu ya, karena ada kegiatan yang dihadiri oleh presiden itu banyak penyedianya sebenarnya. Ya. Kita ingin memperbaiki jalan karena mau dilewati rombongan presiden, itu banyak penyedianya. Ya, jadi ada kemungkinan memang lalu tidak memenuhi syarat, lalu kita ganti dengan penyedia yang lain. Oke, kemudian di tahap pemilihan, nah ini tadi ya tentunya Pokja pemilihan akan mengundang tadi calon penyedia yang dianggap mampu tadi untuk memberikan penawaran. Ya. Atau kalau IPRA ya berarti jadikan satu ya, tahapan penilaian kualifikasinya dianggap mampu, kita nilai. Ya. Kemudian mereka memberikan penawaran satu file, prosesnya sama dengan tender ya, hanya ini bisa lebih cepat. Terpilih, lalu ditunjuk dan pelaksanaan kontrak. Lalu ada proses serah terima. Ya, itu dulu ya untuk yang penunjukan langsung. Bagaimana Pak Muklis atau Pak tadi? Ya, siap, Pak. Moderator, Pak Gamas, maaf. Ya, kurang mungkin segmen yang pertama seperti itu yang bisa saya sampaikan, Pak Gamas. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan dulu sebelum masuk ke segmen selanjutnya. Siap. Baik, Bapak Ibu yang mau bertanya terkait tentang penunjukan langsung, kami persilahkan. Oke, di sini sudah ada Pak Mustafa dari UKPBJ Pemprov Jawa Timur. Silakan Pak Mustafa. Sudah saya berikan izin untuk unmute. Siap, terima kasih. Dengar ya? Dengar Pak Mustafa. Baik, terima kasih. Videonya Cak, diaktifkan Pak. Oh ya, lali. Iya, Pak. Biar jelas apakah di tempat mancing atau di kantor baru nih. Oke, siap. Terima kasih Pak Dr. Heri. Iya, Pak. Heri Kristianto. Nah, saya ingin bertanya satu ini Pak, tentang penunjukan langsung peralatan alat kedokteran. Ya, atau kesehatan. Itu rata-rata nilainya besar, di atas 1 miliar, bahkan ada yang di atas 2 miliar. Nah, kami, kebetulan saya Pokja pemilihan Pak, dari UKPBJ Provinsi Jawa Timur, kami sering mendapatkan paket-paket penunjukan langsung dari rumah sakit. Nah, nilainya besar. Nah, apabila di dalam HPS atau speknya itu ada komponen terhadap alat atau suatu barang terhadap alat kedokteran maupun laboratorium tersebut, Pokja bisa memutuskan oke, karena merupakan komponen kan gitu Pak ya. Komponen terhadap suatu barang. Tapi biasanya Pak, pemeliharaan alat kedokteran itu yang ada hanya biaya cleaningnya, biaya pemeliharaannya. Tapi itu global misalkan 1,2 miliar. Nah, pada saat PPK kami datangkan, itu tidak bisa merinci, Pak.
merinci bahwa biaya 1 miliar itu apa saja, terdiri dari apa saja, sehingga kami sebagai Pokja itu bisa menilai, oh ini wajar. Nah itu tidak bisa Pak. Bahkan kami ini pernah mendatangkan dari Poltekkes terkait tentang itu. Apakah apa iya sih namanya pemeliharaan alat kedokteran itu hanya satu pelaku usaha yang mampu, yaitu distributornya. Nah, Ya. ternyata setelah kami undang juga Pak, itu baik pihak PPK, pihak Poltekkes menyampaikan bahwa itu tidak bisa didetailkan Pak, biayanya. Nah, bagaimana Pak menyikapi hal tersebut? Apakah salah Pokja sudah minta klarifikasi terhadap penyusunan dasar penyusunan HPS-nya juga tidak bisa Pak? Karena alasannya ini gelondongan dari pihak distributor. Kan enak pihak distributor, ternyata hanya pemeliharaan 1 tahun itu MM-an nilainya. Nah, mohon penjelasan dan pencerahannya Pak. Terima kasih. Iya. Jadi ini kan sebenarnya pada waktu perencanaan pengadaan itu tentunya kita harus bisa merinci kebutuhannya dulu ya Pak ya. Ya. Kebutuhannya apa alatnya. Itu di level PPK sebenarnya, di perencanaan pengadaan di tahap pertama tadi. Ya. Alatnya jenisnya apa. Kemudian harga atau bukan harga, kita baru bicara anggarannya yang harus disediakan. Gitu ya. Tentunya di situ sudah ada survei pasar harusnya Pak. Itu yang penting. Ini yang memang satu tahapan yang kita pahami, tetapi kadang tidak kita lakukan atau sulit untuk kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan sih, kita bisa lalu perbaiki dengan melakukan. Tapi seringkali juga tadi Pak, ini sudah mencoba melakukan analisis pasar ini tadi ya Pak ya. Ternyata harusnya kita harus pastikan penyedianya itu siapa saja sebenarnya alat tadi. Kalau ternyata proses analisis itu kita mendapatkan bahwa kebutuhan alat itu, alat kesehatan itu ternyata penyedianya tidak banyak, Pak. Nah, tidak banyak itu kan lalu tadi, kalau di gambaran grafis tadi itu kan di yang bottleneck tadi ya Pak ya, bisa hanya satu atau mungkin beberapa. Maka dari situ informasi itu harus diberikan kepada Pokja, Pak. KPBJ ya, untuk menugaskan Pokja untuk bisa menindaklanjuti tadi. Nah, tentunya kalau data itu tidak lengkap, Pokja juga harusnya melakukan analisis pasar lagi, Pak. Berkaitan dengan siapa penyedianya, barang itu jenisnya apa saja yang tersedia di pasar, kita harus pastikan. Kalau di tempat kami itu di alat kesehatan di rumah sakit juga begitu, Pak. Nilainya sangat besar, hampir 50 miliar. Memang kesulitan kita itu sumber informasinya nggak banyak, Pak. Atau memang kita hanya terpatok pada satu sumber saja. Itu yang harus kita hati-hati, Pak ya. Sehingga pada waktu itu kami cermati, coba cari lagi alat merek lain yang fungsinya sama, bisa atau tidak, atau ada atau tidak. Nah, itu harus mereka lakukan, Pak. Artinya dari sisi PPK dengan tentu dengan usernya yang mengusulkan. Nah, Pokja ini juga harus punya kemampuan juga untuk menganalisis pasar itu tadi di tahap persiapan. Nah, inilah yang kita kadang-kadang tidak punya kapasitas, Pak. Ini kami akui juga. Ya waktu, gitu ya, terutama waktu sebenarnya. Ya juga Pak, untuk melakukan analisis pasar terbatas, Pak. Iya, kuncinya di situ sebenarnya. Begitu analisis pasar itu kita lakukan, kita sudah yakin penyediaannya satu, ya sudah, nanti Pokja akan menetapkan metode pemilihannya penunjukan langsung. Nah, dengan penunjukan langsung itulah kita punya peluang untuk tadi saya sebutkan, negosiasi. Negosiasi baik harga maupun teknis yang lain gitu ya. Nah, itu sebenarnya kuncinya, Pak. Kalau kita tidak punya kemampuan analisis pasar, lalu apa? Perpres memungkinkan kita tenderkan, Pak. Ditenderkan pilihan metode. Tenderkan saja karena kita tidak punya informasi yang meyakinkan. Tapi kita pasti akan berhadapan nanti terakhirnya Pak tender. Kita hanya membuktikan saja, pasti tendernya gagal, kan gitu ya? Pasti, Pak. Sudah pernah saya lakukan, Pak. Tender gagal. Ini yang baiknya Perpres ini, yang ini juga mungkin kontribusi Pak Muji ini.
Kalau tender gagal begitu, kalau dulu kan harus minimal 3 Pak sebelum Perpres 15 itu ya. Perpres 54. Ya. Yang sekarang dengan perbaikan sampai Perpres 18 itu 1 saja. Begitu tender pertama itu ternyata hanya 1 saja penyedia. Itulah bukti kita untuk bisa melakukan penunjukan langsung. Tetapi ini kalau ya tetapi Pak, biasanya ini yang saya alami. Karena sebenarnya kita sudah yakin penunjuk ini pasti penyedianya 1, di tender. Habis itu lalu penyedianya 1, lalu kita lakukan atau kita treatment seperti penunjukan langsung. Mereka itu seperti tahan harga, Pak. Betul, Pak. Saya lakukan. Kami nego pun dasarnya apa? Nggak bisa, Pak. Gelondongan. Nggak bisa. Kan kami bingung cara menegonya seperti apa. Gelondongan. 3M pun itu gelondongan itu, Pak. Nah, nanti kita diskusikan, Pak. Artinya, maksud saya gini, sebenarnya dengan cara yang seperti tadi dicoba tender dulu, itu kan hanya dari prinsip akuntabilitas saja, Pak ya. Ya sudah, auditor pun tidak akan mempermasalahkan. Tinggal kemampuan kita untuk menegosiasi dengan dasar HPS kita. Nah itu lalu jadi beban Pokja ini untuk menegosiasi PPK juga. Makanya coba kalau dari awal itu sudah kita analisis pasar betul, kebutuhan kita itu hanya memang mampu disediakan oleh 1, ya sudah. Dari awal itu penunjukan langsung kita panggil dengan dasar saling percaya tadi, penyedia kita nego, itu akan lebih mudah. Terus buka-bukaan saja, harganya seperti apa sih komponen harganya, keuntungan Anda seperti apa sih, Anda rantai distribusinya seperti apa, buka-bukaan Pak, kalau penunjukan langsung itu, sejak dari awal. Kita minta sebenarnya harga mereka, komponen biaya mereka itu apa saja. Begitu Pak Mustafa. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih. Moga dilanjut, Cak Kamas. Terima kasih, Pak Heri. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Heri. Untuk Pak Muji mungkin mau membantu menambahkan untuk menanggapi. Silakan Pak Muji. Ya, saya cuma meneruskan yang disampaikan Pak Heri tadi. Betul, kalau kita melakukan dasarnya adalah analisa pasar dan sebagainya. Ketika memang penyediaannya 1, bagaimana sikap kita? Ya, tadi Pak, contohnya kalau alat kesehatan, ya, tentunya dia pernah bertransaksi di tempat-tempat lain, terutama di rumah sakit swasta, ya, rumah sakit swasta. Kalau Anda di rumah sakit Siloam, rumah sakit Muhammadiyah, berapa harganya ini? Ini Pak, 850 juta. Nah, PSI 1 miliar berarti ya itulah 850 juta tadi Pak. Ya, dia harus punya bukti-bukti tadi Pak, bukan harga karena seperti itu ya. Jadi kita minta harga dia ketika bertransaksi di tempat lain. Kalau belum pernah bertransaksi di tempat lain tadi, ya metodenya mungkin caranya tadi Pak, ya buka-bukaan. Sampai terbentuk harga 1 miliar itu apa saja sih? Ya, kalau belum pernah bertransaksi. Tapi kalau pernah bertransaksi di rumah sakit swasta, Siloam atau apa tadi, ya mana kamu di rumah sakit yang lain? Nah, ternyata dia tunjukkan ke kita 850 juta. Yang ditunjukkan itu Pak, jangan apa? Ada yang lebih murah lagi yang nggak ditunjukkan ke kita. Ya, itu kita kunci Pak, di perjanjian kita. Dalam hal temukan dengan auditor, ada yang lebih murah menjadi tanggung jawab saudara. Nah, itu namanya tadi betul Pak Dr. Heri, mitigasi risiko tadi Pak. Mungkin begitu, mohon maaf. Ya, saya tidak mengalami. Iya, Pak. Ya, makasih Pak Muji. Itu salah satu cara juga kita lihat kontrak-kontrak sejenis ya. Kita lihat dari beberapa. Tapi memang yang kita sering hadapi itu barangnya belum tentu sama persis juga. Itu ya. Jadi memang tingkat kesulitannya, risikonya itu besar ini untuk alat kesehatan, Pak. Sehingga kita harus mencari pertama metode pemilihan yang tepat, kemudian kita identifikasi risiko-risikonya, hingga nanti kita bisa mitigasi. Bahkan di kontraknya tadi, Pak, seperti disampaikan itu sebenarnya kita share risiko ke penyedia itu. Kontraknya itu nanti kita sebutkan kalau terjadi kelebihan harga, misalkan gitu ya, nah, itu menjadi tanggung jawab dari, nah itu salah satu bentuk pengelolaan risiko kita. Kita limpahkan, kita distribusikan risiko itu ke penyedia dalam bentuk draft kontrak kita. Sehingga sebenarnya draft kontrak itu memang disusun sejak awal, Pak, untuk memitigasi atau membagi risiko atau kita terima saja risikonya itu sejak awal gitu harus ditetapkan di dalam perencanaan pengadaan. Begitu Pak Mustafa. Terima kasih Dr. Heri.
Terima kasih Pak Muji. Monggo dilanjut Cak Kemas. Baik, ini masih ada 2 penanya lagi, tapi saya kembalikan ke Pak Dr. Heri untuk ini ditanggapi dulu sekarang atau bagaimana, Dok? Oke, satu lagi Pak, coba Pak Kemas. Ya. Ya, baik, saya persilahkan kepada Ibu Septian Febriana, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Siap Pak Dokter. Terima kasih banyak waktunya Pak Moderator. Jadi Pak, tolong diperjelas terkait keterlibatan penyedia pada saat persiapan tadi di tahapan. Kami memang di pertanian itu ada 2 item yang masuk penunjukan langsung, pupuk dan benih. Cuman kan sejarahnya dulu tidak, kalau dibuka kan terkait ketahanan pangan, instruksi Presiden dulu lari ke Perpres 174 ya. Terus sekarang alhamdulillah di Perpres 16 juga masih masuk. Yang jadi pertanyaan saya ketika tahap persiapan dulu sebelum ada e-katalog memang kami melakukan tahapan seperti melalui UKPBJ. Kami merinci kebutuhan dan ketersediaan distributor yang ada, baru kami serahkan ke UKPBJ untuk menseleksi siapa yang berhak untuk mendapatkan penunjukan itu, Pak. Tapi kalau saya lihat di tahapan kedua ini di persiapan rada kaget juga saya, maksudnya penyusunan spesifikasi teknis dilakukan bersama calon penyedia. Ini maksudnya dalam tahap ketika memang dikeluarkan surat penunjukan pemenang atau seperti apa? Kalau dari awal kita langsung dengan si penyedia juga agak sedikit bingung nih Raju. Tolong diperjelas Pak. Mohon maaf. Terima kasih. Ya, sebenarnya kan awalnya di langkah pertama ini ya Pak ya, ini kan di awal perencanaan pengadaan itu kan diidentifikasi sebenarnya kebutuhannya apa, ya, barang jasanya apa yang dibutuhkan. Ya, memang ini belum sampai ke spesifikasi sebenarnya. Ini hanya kalau itu kebutuhan kita ya spesifikasi yang masih umum gitu ya, yang masih generik lah kira-kira, gitu ya. Nah, di situ lalu di tahap kedua, artinya ini kebutuhannya lalu menjadi sebuah dokumen perencanaan ya Pak ya. Yang kalau bicara satu pekerjaan konsultasi ini ada yang di kerangka acuan kerja lah ya. Kalau di pekerjaan konstruksi ada di situ semacam proposal kebutuhan lah ya. Nah, waktunya kapan, jenisnya, volumenya berapa, dan kalau memang bisa memunculkan spesifikasi ya spesifikasinya seperti apa. Tapi ini memang belum muncul, nanti penyedianya itu siapa kira-kira itu memang belum muncul. Tapi paling tidak sudah ada gambaran tadi, survei pasar itu sudah ada. Ya, analisis pasar itu sudah ada. Sehingga ada gambaran penyedianya nanti ada berapa. Kalau tadi sudah diidentifikasi bahwa memang penyedianya hanya 1, ya sudah. Lalu 1 itu kita panggil ya di tahap di persiapan ini, kan gitu. Tapi jadi bisa jadi, ya. Tapi kalau kita berhadapan sebenarnya ini penyedianya tidak 1, tapi memenuhi kriteria keadaan tertentu tadi, Pak. Siap. Sebagai contoh misalkan ya, kalau yang tadi saya contohkan itu kan tiba-tiba Undip atau instansi Bapak Ibu kedatangan Presiden gitu ya, terus menyiapkan traktat, konsumsi dan seterusnya. Artinya itu penyediaannya bisa banyak, Pak. Ini banyak itu. Hanya kita punya kesulitan untuk bisa mendatangkan tadi dengan cepat prosesnya. Karena kalau dilakukan dengan cara-cara tender kan nggak mungkin kan, gitu ya, kan harus ada pengumuman dan seterusnya. Nah, jadi di tahap persiapan ini intinya kita sudah punya calon ini. Calonnya tidak hanya 1. Berarti beberapa. ini berarti masuk pada posisi kondisi tertentu berarti Pak ya? Ya, ini kondisi tertentu artinya ini memang dari awal sudah memenuhi kriteria keadaan tertentu tadi. Sehingga PPK sudah menyiapkan begitu ya. Memutuskan untuk kesiapan. Memutuskan. Jadi sebenarnya kalau di dalam konteks penunjukan langsung ataupun mungkin yang tender itu PPK itu sudah bisa memahami nanti proses pemilihannya metodenya menggunakan apa. Nah, kalau sudah itu kan PPK di dalam dokumen perencanaan kan memunculkan itu penyediaannya 1 atau mungkin memenuhi keadaan tertentu tadi.
apa saja waktu yang harus dibutuhkan, berapa volume, dan itu harus disediakan dalam waktu yang cepat. Sehingga lalu dokumen itu masuk ke nanti ke pejabat, Pokja pemilihan kalau itu harus tender, maka sebenarnya sudah lengkap dengan tadi spesifikasi yang sudah dilakukan bersama-sama tadi. HPS-nya sudah disusun sehingga tinggal dilakukan proses penunjukan langsung oleh Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan. Jadi seperti itu Pak tahapannya ya karena memang jadi tahapannya mesti ditambahin ini aja ya Pak, apa keterangan bahwasanya ini harus pada kondisi tertentu gitu kan. Ya kalau kami juga di pertanian memang posisinya ya sebulan minimal atau 1,5 bulan minimal sebelum pratanam itu kan kami harus menyediakan benih dulu. Iya, itu muncul di dalam dokumen perencanaan, Pak. Sehingga nanti Pokja di UKPBJ itu dengan membaca dokumen perencanaan itu sudah bisa memastikan bahwa ini memang penunjukan langsung. Meskipun mungkin ada juga proses review ya di Pokja pemilihan bisa dilakukan. Ya, jadi memang kondisi ini memang enak sekarang karena udah ada katalog Pak ya. Cuman untuk kebutuhan-kebutuhan khusus memang di kami terkait padi khusus atau varietas-varietas tertentu yang harus penunjukan karena ada di salah satu instansi atau salah satu penangkar, mungkin kami akan lakukan seperti ini gitu Pak. Siap. Terima kasih banyak infonya, membantu. Baik, Pak Muji mungkin ada yang ini ada satu hal yang membuat saya teringat Pak Muji di waktu pada saat ahli kontrak di Samarinda yang saya pesannya Pak Muji terkait tentang ya kalau memang penyedianya memang ya cuman satu merek tersebut ya jangan dipaksa tender nih, itu kan sama saja dengan tender bohong-bohongan. Mungkin bisa disampaikan Pak Muji. Kaitan. Oke. Ya kalau memang penyediaannya satu, ya kita harus memastikan dulu lah penyediaannya satu. Jadi dalam kegiatan pengadaan itu tidak hanya asal punya uang, tender atau penjualan langsung. Tadi jelaskan Pak Heri ya melalui sourcing pasar lah. Ini yang lemah kita lakukan. Jadi kita harus punya namanya kegiatan sourcing pasar atau menggali informasi. Jadi kalau memang penyediaannya satu ya lakukan penjualan langsung. Cuma yang disampaikan Pak Heri di sini penjualan langsung kita sudah bertemu dengan penyedia. Nah, sebenarnya hal ini biasa, tapi dalam prakteknya nanti banyak pemahaman yang agak menyimpang. Ya, kata APH, wah ini ada dah ngatur pertemuan dengan penjualan langsung, ya gitu ya. Karena dalam praktek yang lebih jauh lagi, ternyata sudah mulai mengarah, penyediaannya sudah ada dan sebagainya. Jadi sepanjang tidak ada pengaturan, sepanjang tidak ada kolusi, sebenarnya bertemu dengan penyedia itu boleh. Biasa ya Pak, dan harus gitu. Ya, ketemu dengan penyedia itu boleh. Ya, asal di situ tidak ada kolusi dan sebagainya. Ini yang perlu kita dipahami oleh para peserta di sini ya. Jadi ketemu dengan penyedia itu boleh sepanjang tidak ada kolusi. Tapi kalau sudah diarahkan penyedianya harus itu, bagaimana upayanya bisa menang itu, itu yang nggak boleh. Ya. Jadi ketemu penyedia itu boleh menggali informasi bagaimana kontrak baik seperti Pak Kristian Gasmas pengadaan kendaraan bis dan sebagainya. Oh ternyata bisnya kalau di Kutai Barat harus ukurannya sekian-sekian, jalan-jalannya nggak muat. Terus ada surat-surat yang harus dipenuhi, BKB dan sebagainya harus bisa keluar kalau ada biaya ini dan sebagainya. Ya, itu bisa tahu kalau kita ketemu dengan penyedianya. Seperti itu. Yang penting Pak, ya ketemu dengan penyedia itu boleh, jangan diiringi tadi Pak dengan telah mengarahkan kolusi, terima fee dan sebagainya. Begitu aja mungkin. Terima kasih. Ya, ada satu sebenarnya yang di slide ini lewat nggak disampaikan Pak Muji. Itu mengenai etika, Pak. Oh, etika ya. Ya, itu sebenarnya salah satu pagar lagi ya, selain prinsip, tujuan harus ada etika. Nah, di sini asumsinya tidak ada pelanggaran etika, Pak. Betul. Gitu ya, sehingga proses bersama menyusun spesifikasi itu memang lepas dari kepentingan-kepentingan tadi. Kira-kira seperti itu. Ya, sepakat. Baik, mohon izin juga Dokter Heri, waktunya kita kan kurang lebih 15 menit, jadi mungkin dilanjutkan dulu Pak. Ya, jadi ini sebenarnya yang dikecualikan itu masuk di dalam kelompok pengadaan khusus. Ini tidak terlalu banyak, hanya saya mencarikan dari peraturan LKPP
Ini tidak ada yang saya ubah, Pak. Saya hanya menyarikan saja, Bapak Ibu ya. Jadi kenapa di Perpres kita ada klausul mengenai pengadaan khusus, di dalamnya itu pengecualian. Jadi sebenarnya memang selama ini kita melakukan praktek-praktek yang tidak efisien. Tidak efisien dan tidak efektif gitu ya. Ya, hanya berpegang pada prinsip akuntabilitas dan persaingan tadi. Ternyata tidak perlu persaingan. Karena persaingan itu sudah muncul di pasar. Gitu ya, mekanismenya sudah muncul dengan sendirinya, ya. Tidak perlu kita ciptakan. Kalau tender itu kan kita menciptakan persaingan, Pak Ibu ya. Tapi kalau pengadaan misalnya kita butuh hotel, itu nggak perlu ada persaingan. Itu persaingan sudah muncul sendiri di pasar. Ada mekanisme pasar yang bisa membangun persaingan tadi. Nah, jadi memang lalu ditawarkan di sini ada pengecualian, ya, pengadaan yang dikecualikan. Supaya apa? Value for money itu bisa kita dapatkan. Nah, memang ada pelaku yang agak berbeda di yang pengadaan dikecualikan ini, yaitu munculnya pihak lain ini, yang saya amati ya, pihak lain ini. Ya, kalau di yang tender atau yang secara umum tadi ya, yang kita bahas tadi, itu PA-KPA, pejabat pengadaan, pokja pemilihan, penyedia, dan tidak ada penyedia. Nah, di sini ada pihak lain. Karena nanti memang ada yang terlibat ya, selain yang 5 ini. Nah, jadi yang dikecualikan ini saya skip saja, badan layanan umum ini. Ini saya skip. Ini nanti dibahas tersendiri. Artinya apa? Ini ada instansi-instansi pemerintah yang karena karakteristik proses bisnis mereka, itu katanya atau banyak sudah dinilai itu terlalu kalau pakai baju itu kesempitan kalau pakai bajunya Perpres. Perguruan tinggi yang PTNBH itu katanya kesulitan, terlalu sempit Perpres itu. Ya, artinya untuk bisa mendorong kinerja perguruan tinggi karena mereka punya proses bisnis yang berbeda dengan instansi yang lain. Nah, ini dimungkinkan dibuat peraturan sendiri, dikecualikan. Kemudian yang kedua yang ini, tarif atau publikasi luas. Jadi barang jasa yang punya tarif yang sudah dipublikasikan secara luas, kemudian ada praktek bisnis yang sudah mapan, dan ada peraturan undang-undang yang lain. Ini juga untuk materi ini kita tidak bahas. Ya. Seperti di Papua gitu ya, SEA Games, itu ada peraturannya sendiri ya, yang kemarin Asian Games dan seterusnya. Nah, kita yang 2 ini ya, 1, 2 ini yang kita bahas. Oke. Jadi yang disebut tarif umum itu ya karena barang jasanya itu sudah dipublikasikan. Misalkan kita berlangganan listrik PLN, itu sudah ada tarifnya dari pemerintah, sudah ditetapkan. Jadi kita nggak usah dengan caranya sudah bayar saja berlangganan dengan PLN. Ya. Kemudian kalau yang praktik bisnis itu, nah ini nanti ada 4 kelompok sebenarnya ya. Nah, di situ memang sudah secara umum sebenarnya proses transaksinya itu orang umum. Contohnya misalkan yang lucu ini, saya beri contoh yang lucu itu kalau pengadaan ini hewan ternak ya, kan banyak itu pemerintah daerah yang pengadaan sapi, penggemukan begitu ya, ditenderkan Bapak Ibu. Malah nggak dapat sapi yang baik gitu ya. Karena itu sudah ada praktek transaksinya sendiri ya. Ya. Untuk pengadaan ternak seperti itu. Nah, ini juga sudah terbuka gitu ya. Contoh-contohnya banyak. Nah, ini kelompok yang pertama tadi ya. Kalau kita berlangganan listrik, telepon, air bersih, bahan bakar gas, minyak, ini tinggal beli di kalau perlu minyak BBM ya langsung di Pertamina. Ya. Nah, ini kalau kita refleksikan ke tadi ya, yang model supply positioning model tadi ya berada di kelompok rutin maupun leverage. Misalkan kita institusi apa ya Bapak Ibu ya yang butuh minyak, bahan bakar, gas itu yang ini ya banyak, itu tentunya ya dia belanjanya besar ada di sini nih. Tapi kalau kemudian dilakukan dengan tender ya nggak mungkin lah ya. Maka ya sudah.
beli saja di PLN. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu di institusi itu ya kecil-kecil ada di sini saja belanjanya. Ya, jadi nggak perlu lalu dengan SPK dan seterusnya ya. Nah ini yang kelompok yang pertama. Sehingga nanti prosesnya itu sebenarnya lebih singkat dari 6 tahapan tadi, hanya ada di perencanaan, kita tentukan ini PA-KPA ya, menyusun perkiraan volume, kemudian lalu dibuat HPS, memang ternyata masih perlu HPS ini. Oh maaf, HPS-nya tidak perlu disusun, ya. HPS spesifikasi ya sudah nggak perlu disusun, itu spesifikasinya udah jelas soal listrik, gitu ya. BBM, gas, gitu ya. Kemudian tinggal ditetapkan saja lalu pembayarannya mau periodik atau total di akhir. Jadi mau bulanan atau total. Ya, nah, bulanan itu ya berlangganan kan begitu ya. Nah, kalau total nanti dibayar di akhir tahun itu juga mungkin loh ya. Kita bisa melakukan seperti itu, maka perlu dibuat kontrak. Ya. Kalau memang seperti itu ya perlu dibuat kontrak. Bayarnya 6 bulan sekali ya dibuat kontrak. Ya, tapi kalau secara periodik maka sebenarnya tidak perlu ya. Nah, kemudian langsung untuk kontraknya ya kalau itu butuh kontrak ya dengan SPK. Tapi kalau cukup dengan bukti pembayaran saja dari yang dikeluarkan PLN ya sudah itu. Itulah bentuk kontraknya. Nah, proses pembayarannya ya sesuai dengan yang ditetapkan oleh penyedianya ya. Langsung serah terima sesuai dengan mekanisme yang berlaku saja. Ya, tidak ada, mungkin tidak perlu ada penerima barangnya, PPHP-nya, begitu nggak perlu gitu ya. Nah, itu jadi ada tahapan yang dipangkas ya. Jadi itu menjadi lebih singkat. Nah, terus kelompok yang kedua ini praktek bisnis yang mapan. Ini ada 4 jenis Bapak Ibu ya. Ini saya berikan gambar ini saja supaya mudah saja ilustrasinya, hotel, berlangganan majalah, kan gitu ya. Kemudian tiket transportasi. Ya. Nah, ini juga demikian. Dulu saya pernah mengalami kalau kantor itu mau rapat di hotel, di rapat koordinasi itu, hotelnya bingung malah. Karena pada waktu itu nilainya lebih dari 200 juta, begitu ya. Nah, itu malah di-split saja. Supaya tidak jadi kontrak gitu ya. Karena kalau jadi kontrak 200 juta lebih itu mereka bingung menyiapkan dokumennya dan seterusnya. Nah, ini juga masuk di dalam yang dikecualikan tadi ya, yaitu praktek bisnis mapan untuk transaksi yang sudah berjalan secara umum seperti itu. Ya. Nah, kalau yang ini memang praktek bisnisnya lucu ini. Nanti mungkin Pak Muji bisa memberikan contoh yang lebih ini ya, lebih real. Ini sebenarnya penyedianya itu hanya satu ini sebenarnya, atau tidak banyak ya, sehingga yang menawar itu justru kita yang akan beli. Ya, kalau di teori ekonomi itu ada excess demand, jadi demand-nya itu lebih besar daripada pasarnya, yang penyedianya. Jadi justru yang menawar itu si pembeli kita kepada penjualnya. Nah, itu biasanya kalau di tempat kami ini publikasi jurnal ini. Kan ada penerbit jurnal yang terreputasi gitu ya. Itu dosen itu malah yang menawar gitu ya, mengikuti aturannya dia. Kemudian nanti ada juga lelang kapal bekas begitu ya. Kita itu butuh kapal bekas, tapi justru menawar ke penyedia kapal bekasnya karena yang membutuhkan kapal bekas itu pembelinya banyak. Atau sewa gedung ini. Ini kita malah justru nawar ke yang menyewakan gedung ini. Cara menawarnya ya sesuai dengan aturan mereka. Nah, kemudian ada yang bentuk yang ketiga ini yang jasa profesi. Ini misalkan arbiter,
pengacara seperti Hotman Paris Hutapea itu sebenarnya dia punya remunerasi sendiri ya, ada perkumpulan profesinya yang kita tidak bisa dengan sebebasnya menentukan ininya remunerasinya, pembayarannya ya. Penerjemah, jasa penilai, notaris seperti itu punya standar sendiri. Ya. Nah, kemudian yang di Perpres sekarang itu ada karya seni kalau kita butuh kerajinan ya, barang-barang kerajinan, industri kreatif, ya misalkan sewa, pembuatan layanan iklan dan seterusnya ini ya. Nah, ini kalau yang dulu dikenal dengan sayembara, tapi sekarang ini disebut sebagai praktek bisnis yang kita lakukan. Prosesnya sebenarnya hampir sama dengan sayembara atau kontes ya. Tetap nanti ada proses kompetisinya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini detailnya saja Bapak Ibu nanti mungkin bisa dicermati ya untuk yang tadi hotel, majalah, dan seterusnya tadi ya layanan transportasi, tiket pesawat, tiket kereta api ini prinsipnya ya ada proses perencanaan, kita butuh apa barangnya gitu ya. Kemudian nanti disusun biayanya, spesifikasinya, kalau kita butuh hotel seperti apa yang kita perlukan. Ya, dibuat kalau perlu rancangan kontrak tadi ya, karena memang butuh dalam bentuk kontrak ya kita buat kontraknya. Ya, nggak perlu ini ya, tapi kalau tidak pun ya sudah yang biasa mereka lakukan seperti apa untuk transaksi, bukti transaksinya. Kemudian ya ada mengidentifikasi ya, siapa penyedia hotelnya. Ya. Kita langsung mengundang juga bisa, ya penyedia hotelnya tadi untuk menawarkan. Ya, terus ada negosiasi ya seperti itu yang bisa kita lakukan seperti biasanya. Kemudian berkontrak. Bisa dengan hanya bukti pembayaran ya, kalau di hotel itu kan tagihan seperti itu bisa digunakan. Bisa kita kalau perlu dengan SPK atau surat perjanjian. Serah terimanya sesuai dengan mekanisme pasar ya, tidak perlu dicek lalu ada panitianya di sana kemudian dicek, itu tidak perlu ya. Nah, kemudian kalau yang kedua tadi praktek bisnis yang kedua yang dimana pembelinya itu yang butuh lebih banyak daripada penyedianya yang menawarkan barang tadi, maka ini agak berbeda. Di sini ada tahapan yang disebut nanti ya, ini menyusun spesifikasi itu biasanya ya. Nah, ini tadi ya, menyampaikan penawaran. Justru pokja pengadaan atau pejabat pengadaan atau pokja pemilihan itu menyampaikan penawaran kepada penyedia. Aturannya yang mengikuti cara si penyedianya. Nah, tentunya ada tim teknis yang bisa membantu gitu ya. Membantu untuk menyiapkan tadi penawaran tadi. Ya. Ya, oke, kemudian seperti biasanya ya, lalu mengikuti mekanisme lelang yang ditetapkan oleh si penyedia. Jadi kita justru yang tadi ya, menyiapkan penawaran, kita serahkan kepada penyedianya melalui mekanismenya mereka. Nah, kemudian berkontrak dengan cara juga, cara pembayarannya biasanya secara daring ini ya, menggunakan kartu kredit, antara lain itu. Nah, kalau jasa profesi ini sebenarnya ada proses ini Bapak Ibu ya, saya skip saja karena tahapannya hampir sama, hanya di tahapan kedua ini tentunya kita harus bisa melihat standar remunerasi yang diterbitkan oleh asosiasi profesi. Nah, tadi ya, karena mereka asosiasi itu punya standar remunerasi sendiri. Maka di dalam tahap penyiapan biaya, ya, itu bersandar pada asosiasi, kita cari sumber dari asosiasi yang bersangkutan ya, terkait dengan pekerjaan atau profesi tadi.
Nah, cara memilihnya bagaimana? Ada dengan kompetisi atau non-kompetisi. Jadi ini bukan istilah tender lagi ya. Jadi kompetisi dan non-kompetisi. Nilainya juga sama. Kalau kebutuhan terhadap lawyer, katakanlah maaf ya, jasa profesi apa tadi? Arbiter katanya. Atau tadi penilai. Ya, penilai, kita butuh menilai aset kita. Maka kalau nilai tadi biayanya tadi di atas 200 juta, maka dilakukan kompetisi. Kalau sampai dengan 200 juta, maka non-kompetisi. Tapi bisa juga di atas 200 juta non-kompetisi, Bapak Ibu. Karena memang ini tadi, ada yang namanya hak eksklusif bisa jadi. Ya, ada hal reputasi yang lalu menyebabkan dia satu pelaku usaha saja. Nah, ini tentunya juga harus dengan analisis pasar tetap ya, bahwa profesi yang kita akan gunakan itu ternyata hanya satu pelaku usaha. Nah, ini istilahnya bukan penunjukan langsung ya, bukan, adalah non-kompetisi, meskipun nilainya di atas 200 juta. Nah, kemudian ini ya, tim teknis membantu untuk proses pemilihannya tadi ya, yang kompetisi tadi ataupun yang non kompetisi kalau diperlukan. Kemudian tentunya juga ada proses memasukkan proposal, begitu ya. Proposalnya disampaikan, kemudian dievaluasi baik dari sisi kualitas teknisnya, gitu, maupun biayanya. Dan memang diperlukan di sini paparan nantinya, ya, dalam proses evaluasi. Kemudian bagaimana cara menilainya? Ya, tentunya kita tetapkan dengan penilaian dengan dasar penilaian tertinggi, gitu ya. Jadi bukan semata-mata dari sisi penawaran biaya, tapi ya semacam sistem nilai lah kira-kira begitu ya. Dinilai kombinasi seperti itu. Nah, memang tidak ada aturan secara teknis detail ya bagaimana menilainya. Ya silakan kalau seperti itu, tergantung nanti tim teknis yang bisa memberikan masukan ya, apa saja yang perlu dinilai. Kalau non kompetisi artinya kita tadi ya mengundang saja satu calon yang dianggap mampu, ya, kemudian menyampaikan paparannya bisa ya, dan juga ada proses wawancara. Oke, saya pikir itu. Lalu proses pembayarannya tetap sama dengan SPK dan gelar perjanjian. Nah, satu lagi yang praktek bisnis yang sudah mapan, kalau kita perlu pengadaan barang jasa yang hasil karya seni tadi ya, budaya kreasi dari industri tertentu ya, industri kreatif. Ini sebenarnya hampir sama dengan kontes kalau ini ya, di peraturan Perpres 54. Kalau yang Perpres 18 sudah diganti dengan pengecualian seperti itu. Nah, ini juga hampir sama sebenarnya. Ada proses kompetisinya kalau nilainya di atas 200 juta. Dan non-kompetisi kalau sampai dengan 200 juta. Tapi juga ada catatan bisa saja yang sampai dengan 200 juta itu dilakukan, yang di atas 200 juta itu dengan non-kompetisi ya, kalau memang hanya satu pelaku usaha saja. Artinya tidak, kita meyakini tidak ada penyedia yang lain. Tim teknis dan ada sebutan juri ini. Nah, ini seperti lomba lah ya, seperti kontesnya. Harus juri, tim teknisnya juga sebagai juri. Membantu untuk melakukan penilaian tadi. Dan prosesnya juga bisa dengan wawancara. Oke, kalau kompetisi seperti biasanya, nanti ada minimal tetap harus ada 2 yang dianggap mampu, kemudian nanti diminta untuk menyampaikan proposalnya. Dievaluasi, gitu ya. Kemudian ada wawancara, dan kalau terpilih lalu ditetapkan sebagai pemenang. Ini seperti lomba seperti biasa ya.
Ya, kalau non kompetisi ya ada sama, hanya tidak ada proses persaingan di situ. Kita hanya mengundang satu penyedia saja. Kita nilai, kemudian kita tetapkan kalau memenuhi syarat. Oke, kemudian lalu ada kontrak. Ya, sebenarnya itu saja yang perlu saya sampaikan. Jadi kalau kita rangkum di sini, sebenarnya dari praktek bisnis yang sudah mapan, rangkumannya seperti ini Bapak Ibu ya. Ada praktek bisnis mapan itu yang tadi yang pertama itu adalah transaksi umum tadi ini ya. Hotel, transportasi, seterusnya. Kemudian yang kedua ini yang excess demand tadi ya. Terus yang ketiga tadi jasa profesi tertentu, kemudian yang industri kreatif. Nah, jadi intinya sebenarnya ada kebutuhan barang jasa kita yang bisa kita lakukan berdasarkan tadi praktek-praktek bisnis yang sudah mapan atau tarif yang sudah berlaku secara umum yang itu tidak perlu kita lakukan dengan cara-cara penunjukan langsung atau pengadaan langsung atau mungkin tender. Ya, sepanjang memenuhi kriteria tadi, maka prosesnya bisa kita lakukan dengan cepat. Begitu saja Pak Christian Gamas. Oh, kalau ada perlu kita diskusikan, masih ada cukup waktu, ya. Silahkan. Ya, terima kasih Dr. Heri. Ini ada beberapa penanya Pak. Saya persilahkan terlebih dahulu kepada Pak Yohanes dari Kabupaten Fakfak. Silahkan untuk di-unmute Pak. Ya, silakan. Oke, Bapak Heri. Ya, Pak. Ya, silakan. Ada Pak, langsung. Selamat sore. Di-unmute dulu, Pak. Silakan Pak. Sudah. Ya. Pak Yohanes, konfirmasi untuk unmute-nya silakan dikonfirm dulu Pak. Sudah. Kondisi maaf Pak, ini hujan lebat jadi agak rewel nih jaringannya. Jadi selamat Pak Heri. Selamat Pak. Dan Bapak Selamat sore. Kami di sini yang telah, halo? Iya Pak, Ya. dengar Pak. Saya ya. mau tanyakan Pak langsung ya. Monggo. Saya dari pemilihan Kabupaten Fakfak telah mengadakan tender cepat untuk mobil jenazah di Terputus ya Pak. Terputus. Baik, sambil menunggu sambung kembali, kita langsung ke, ini ada penanya dari Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur sepertinya. Saya persilakan konfirmasi unmute-nya silakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu. Pak Heri, di sini saya mau menanyakan, kami dari Rumah Sakit Ketergantungan Obat mengadakan penunjukan langsung dengan Kimia Farma untuk pengadaan obat-obat Suboxone. Karena obat Suboxone termasuk dalam kategori psikotropika, jadi penyedia hanya satu. Hanya dari Kimia Farma yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Nah, kami di sini sudah mengadakan penunjukan langsung dengan nilai 2,2 miliar Ya, untuk Bu. kebutuhan sesuai dengan anggaran. Kemudian kami ini mengalami kekurangan untuk Suboxone-nya. Apakah diperbolehkan kami melakukan adendum kontrak, artinya nilainya lebih daripada nilai awal, tapi nggak perlu buat penunjukan langsung lagi, seperti gitu. Seperti itu. Ya, ya. Artinya kalau kami membuat ini kan mesti seperti dari awal lagi. Sedangkan obat itu misalnya sudah terpenuhi 8 bulan, kita perlu yang 4 bulan lagi karena awal itu anggaran tidak cukup. Ya. Takut obat lain nggak terpenuhi. Gimana Pak? Makasih.
Ya, sebenarnya itu justru bisa kita antisipasi di kontraknya saja ya Bu ya. Jadi pertama, kalau memang tadi dari sisi metode pemilihan sudah tidak masalah ya, memenuhi kriteria keadaan tertentu, tinggal nanti di mekanisme kontraknya saja. Nah, kontraknya memang paling tidak kita bisa ikat di harga satuannya saja, Bu. Iya. Itu memang kebutuhan kita kan belum bisa terprediksi ya. Itu resiko kita sebenarnya. Di awal kita sudah memahami ada resiko seperti itu, kebutuhan yang artinya tidak bisa kita perkirakan, sehingga kita perlu merancang sejak awal terkait dengan jenis kontraknya. Hanya memang untuk penambahan nilai kontrak itu masih dibatasi dengan, kalau mengacu pada Kepres itu masih dibatasi maksimum 10%. Jadi ya, di situ nanti tentunya kalau kebutuhannya lebih dari itu, ya dilakukan proses penunjukan lagi. Gitu. Gitu Pak. Jadi ya, jadi memang Jadi maksimal hanya 10%. maksimal hanya 10%. Lebih dari nilai kontrak. Ya, dari kontrak awal. Nah, tapi kan proses penunjukan langsung ini kan sebenarnya bisa cepat Bu ya, dibanding kalau kita melakukan dengan cara tender. Karena kan memang tender harus ada proses dari awal lagi, kan gitu ya. Jadi sebenarnya nggak masalah, itu hanya masalah administrasi saja. Ya, karena memang lalu ada peluang lagi untuk kita nego lagi Bu. Prinsipnya seperti itu. Jadi karena kan gini sebenarnya. Gini Pak, kalau kita obat itu nggak ada nego Pak. Oke. Jadi katalog aja, kalau obat kan yang lain bisa dinego, kalau obat kan nggak bisa dinego. Iya, memang. Ya kita nggak tahu ya Bu ya. Jadi apakah itu memang harga yang sudah wajar ya? Tapi ya oke. Jadi prinsipnya mungkin bukan hanya nego harga ya, bukan hanya nego waktu. Tapi juga biaya-biaya yang lain kan bisa kita. Jadi kita negonya di waktu, pengiriman pakai termin seperti itu ya, aja. atau servis-servis layanan yang lain Bu. Misalkan mengenai pembayaran, ya kita bisa artinya beban ke kita itu terkait dengan pembayaran tidak harus ada periode yang kita tentukan, ya, bisa terakhir atau seperti apa. Jadi itu yang menguntungkan kita saja. Karena terus terang kalau kebutuhan itu jauh lebih besar, artinya kan sebenarnya peluang untuk bisa kita mendapatkan benefit yang lain dari proses penunjukan langsung itu kan sangat besar. Ya, gitu Bu ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Iya Pak. Baik, Pak Muji mungkin mau ada yang ditambahkan Pak, atau langsung ke penanya berikutnya? Saya nyobain namanya sedikit. Ya, mungkin kan obatnya obat katalog ya Bu ya, katalog ya. Obatnya obat katalog. Oh ini katalog ya Bu ya. Oh udah ditutup. Ya, kalau obatnya katalog kan ya, harganya biasanya katalog. Ya, pasti ya, untuk obat nggak dinego lagi. Ya intinya kalau melebihi 10%, ya bisa dilakukan, menurut pendapat saya, bisa dibuat kontrak baru lagi. Kontrak baru ya. Kalau Pak Edi tadi menambahkan, ada proses administrasi lagi juga nggak apa-apa, silakan aja. Mudah kan proses administrasi kan setengah hari selesai itu. Ya. Gampang aja lah gitu. Ya. Terima kasih. Ya, kontrak baru itu kan butuh dokumen penawaran baru ya Pak ya, tentunya kan seperti itu. Ya. Ya. Baik, Ya, untuk tapi gini Pak Muji, apakah bisa tidak perlu ini ya, saya coba konfirmasi, apakah tidak bisa hanya langsung dokumen kontrak tanpa harus ada lampiran-lampiran proses di awal lagi, ini yang nanti perlu diperjelas. Ya, kalau pendapat saya, ya batasannya kan 10%. Karena untuk memenuhi batasan usulan tadi, ya tinggal dibuat kontrak baru saja kalau menurut saya ya. Ya. Kontrak barunya itu harus dilengkapi dengan proses penunjukan langsung lagi, nggak ada dokumen penunjukan lagi, ada. Menurut saya tidak. Pendapat saya ya. Pendapat saya tidak. Tidak ya Pak ya. Ya. Oke. Kalau proses administrasi lagi juga nggak apa-apa, nggak lama juga itu ya. Iya. Jadi matur nuwun Pak Muji. Baik, untuk penanya berikutnya masih ada sisa 3 menit. Saya persilakan ke Pak Herman, silakan.
Silakan dikonfirm Pak permintaan untuk unmute-nya Pak Herman. Pak Herman? Oke, karena Pak Herman tidak merespon, silakan direspon Pak Ali Putra. Perkonfirmasi untuk unmute-nya. Pak Ali Putra. Terima kasih Pak, izin. Silakan Pak. Halo? Iya Ya, Pak, Pak Ali. izin Pak, saya Ali dari Pokja, Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Enggak Pak Ali. Ini Pak, terkait dengan yang slide yang Bapak tampilkan bahwa ada pengadaan yang dikecualikan, termasuk salah satunya air bersih dan bahan bakar nih ya Pak. Iya. Di kami Pak, itu ada pengadaan bahan makanan narapidana dan tahanan. Itu termasuk di dalam satu kesatuan pengadaan Pak di dalamnya. Itu gimana ya penjelasannya Pak? Satu kesatuan gimana Pak maksudnya? Bahan makanannya itu? Iya, dari bahan makanan warga binaan itu terdiri dari beberapa item, termasuklah dia itu air minum dan air minum bakar Pak. Iya Pak, air bersih. Oh gitu. Air bersih ya Pak ya? Iya, air minum. Jadi per narapidana itu per harinya kalau untuk air minumnya jumlahnya 2 liter. Iya, dan untuk bahan bakarnya itu gas. Ya. Pak, air minumnya itu sebenarnya dikemas atau bagaimana Pak? Tidak Pak, tidak dikemas. Jadi tidak, ya. Penyedia itu gitu. menyediakan macam apa namanya ya, kalau kami itu ada sterilisasi air gitu Pak. Oh gitu. Jadi gini Pak, yang dimaksud dengan tadi yang tarif tadi ya Pak, yang itu ada air minum, ada listrik, itu yang sudah ada tarifnya. Listrik nggak ada Pak? Enggak, maksudnya kalau air minum yang dimaksud yang di slide ini, bentar Pak, saya tampilkan. PDAM ya. Itu, ya Pak, ini Pak, mohon maaf, bentar. Nah, gambarnya ini ini yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, Pak. Jadi PDAM gitu ya. Telepon. Oh, gitu ya. Ya. Nah, kalau bahan bakar tadi kan pasti kan yang bahan bakar dari Pertamina ya, itu masuk di situ sebenarnya. Masuk di situ. Ya. Jadi menurut saya sih kalau mau digabung jadi satu, artinya bahan bakar. Ya, Pak Alim. Bahan bakar ini kan bahan bakar ini toh. Bahan bakar minyak tuh Pak, dari Pertamina tuh. Iya. Iya. Nah, gas Pak, gas. Ya gas ya, oke lah. Enggak, kalau seperti itu kan sebenarnya ini masalah pemaketan Pak ya. Jadi mau dipisah, itu menurut saya jauh lebih efisien kan gitu toh? Karena di situ tidak ada komponen biaya lagi. Iya. Kalau digabung itu kan berarti ada rantai distribusinya lagi. Tentunya di situ ada added value yang harus kita bayar ke penyedia tadi. Jadi ini masalah pemaketan saja, misalkan itu dijadikan satu, ya tentunya ini memperhatikan kemampuan penyedia juga. Lah ngapain ya? Mau beli, apalagi itu gasnya gas yang jumlahnya besar kan begitu Pak ya. Kan lebih baik ya kita treatment dengan cara-cara pengadaan yang dikecualikan ini. Jadi tidak perlu lewat penyedia yang lain, rantainya menjadi lebih panjang. Kira-kira seperti itu Pak jawabnya Pak Ali. Gitu. Kalau bisa dipisah paketnya yang bahan makanan. Pak, soalnya izin kami iya, karena kami kan Pak sering jadi temuan itu Pak kalau ada pemeriksaan baik dari BPK ataupun inspektorat gitu. Karena yang dihantarkan penyedia ke ke lokasi kan sifatnya dia bahan mentah Pak, diolah di dalam lembaga pemasyarakatan. Iya, benar Pak. Jadi ini sebenarnya kayak kembali ke slide yang pertama Pak. Jadi untuk memperjelas saja ya, yang pertama ini. Iya. Jadi tujuan kita itu kan value for money ya. Salah satunya kita ingin mencari penyedia yang sesuai. Karena kalau tidak sesuai juga nanti risikonya akan, artinya dia tidak mampu menyediakan karena kompetensinya tidak memenuhi syarat.
Ya ini banyak pengalaman di tempat kami itu salah memilih penyedia, Pak. Jadi catering itu juga sama. Catering untuk timnas kami itu kan butuh 2 miliar, Pak, untuk satu event ya. Itu kami salah. Yang kami pilih itu adalah penyedia pemasok bahan makanan, bukan catering. Tentu saja lalu di situ memang dari sisi biaya dia lebih, tapi ternyata dari value yang lain lagi, misalkan dari sisi waktu terlambat terus, Pak, karena dia tidak punya kompetensi, dia tidak punya armada, tidak punya peralatan masak itu mereka, tenaganya juga demikian. Jadi kualitasnya itu sering lalu makanan itu busuk, Pak, bau. Ya, karena metode pengolahannya dia tidak. Jadi ini resikonya yang jauh lebih besar. Kalau menurut saya yang kasusnya Pak Halim Putra itu mungkin resiko keterlambatan itu mungkin tidak ada, karena memang mudah toh ya. Tapi dari sisi yang lain mungkin kita tidak bisa mengefisienkan biaya. Kira-kira seperti itu Pak Halim ya. Tadi masalah pemaketan ya. Pak, terima kasih Pak atas pencerahannya. Iya Pak, ya, terima kasih Pak. Ya. Baik. Pak Muji mungkin mau ditambahkan Pak terkait pertanyaan dari Pak Ali Putra, silakan. Ya, ini temuannya apa oleh auditor BPK tadi? Mungkin apakah karena dipaketkan jadi satu, ataukah karena dipecah-pecah? Karena auditor mempersoalkan karena dipecah-pecah. Jadi saya sepakat dengan pendapat Pak Heri tadi, kalau memang ini efektif, efisiennya adalah berdasarkan kompetensi penyedia gas, ya sendiri langsung kepada penyedia gas, kompetensi air minum, ya pada penyedia air minum gitu Pak. Tidak usah disatukan, kalau disatukan nanti kan ada yang harus ditambahkan added value, ternyata itu malah bukan kompetensi penyedianya. Ya itu, jadi intinya Pak itu bisa dipecah-pecah Pak berdasarkan kompetensi penyedia. Nah, ini yang Bapak harus sampaikan pada auditor. Bisa dipecah-pecah berdasarkan kompetensi. Kalau digabungkan malah itu biaya mahal, tidak efektif, tidak efisien dan sebagainya. Mungkin gitu aja Pak Thomas ya. Dan karena waktu sudah habis, saya ucapkan terima kasih pada Pak Dr. Heri Suliantoro. Presentasinya saya salut, ya runtut. Maklum dosen ya, kalau saya kan dosen. Runtut, jadi kita bisa memahaminya dengan enak dan sebagainya. Jadi mohon maaf kalau Pak Heri, dalam kami memfasilitasi ini masih memadai dan sebagainya. Kita ucapkan terima kasih kepada kehadiran Pak Heri. Ini sangat bermanfaat bagi para pelaku pengadaan di Indonesia maupun bagi diri saya sendiri. Terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Muji Santoso. Terima kasih Pak Christian Gamas. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya mohon pamit. Sampai ketemu lagi. Silahkan berkomunikasi kalau memang dibutuhkan. Saya sewaktu-waktunya tersedia. Saya kembalikan. Ya. Baik, dengan demikian telah diselesaikan proses webinar untuk pengadaan penunjukan langsung dan pengadaan khusus. Bisa kita simpulkan dari apa yang dipaparkan oleh Pak Dr. Heri Suliantoro bahwa kita kembali jangan sedikit-sedikit berpikiran bahwa di pengadaan barang jasa ini adalah bekerjanya pemilihan penyedia hanya sempit pada tender dan seleksi. Dianalisis dulu kebutuhannya, identifikasi kebutuhannya, kenali resikonya. Bila memang pasar itu memungkinkan untuk berdasarkan analisa itu tadi memungkinkan untuk penunjukan langsung, maka lakukanlah dengan penunjukan langsung. Kemudian bila memang barang dan jasa itu tadi kebutuhannya adalah untuk karakteristik yang sesuai dengan pengadaan khusus, sebagaimana diatur dalam Perpres 16/2018 dan Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2018, maka gunakanlah mekanisme pemilihan penyedia melalui pengadaan yang khusus. Demikian kami dari Muji Santoso Share Pengadaan mengakhiri webinar ini. Tadi juga sudah di-close oleh Pak Muji, kemudian juga sudah di-close juga oleh Pak Dr. Heri Suliantoro. Terima kasih banyak. Apabila kami terdapat salah penyampaian, kekurangan, dan hal-hal yang tidak mengenakan dalam proses webinar ini, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore.